lagi Kak Cahya udah jadi APPS orang. Sadewo beli apa emang enggak? Bel baru Kak itu Kak. Ini pamer ini. Satu kecamatan denger Kak itu. Wis. Regane bro Kak. Harganya kemarin 2,5 Kak ketake. Niku. Los wae ini. Kak Ari kan di rumah ini. Di rumah atau di mana? Sekolahan Kak. Oh di sekolah. Enggak nonton KPPS Kak. Nanti Kak, bantu Kak Ros itu nanti Kak. Oke, sambil nunggu yang lain Kak, kita mulai karena ada jamnya. Bisa cepat selesai dan Kakak semua nanti bisa masuk kegiatan berikutnya. Besoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sabda Om Santiago, nama budaya salam kebajikan rahayu untuk kita semua di pertemuan ke-19 ya semua di tetamanya. Tidak terasa ini pertemuan kita terakhir dan setelah ini kita finishkan nanti untuk kegiatan PKG kita karya juara bersama karya semua satu JP sebelum pelajaran dari kita mulai kita untuk PKG mungkin juga bisa. Terima kasih. Mari kakak-kakak sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keselamatan, kelancaran, tidak ada halangan satu apapun dan mempunyai manfaat untuk kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih Kak Sadewo sudah di tetap maya yang terakhir ini benar-benar fit jadi kesehatan untuk bisa melanjutkan kegiatan penyakit yang semua ini penyakit jadi KPPS jadi ini hari yang sibuk kayaknya. Lanjut Pak semua kesepakatan kita bersama yang utamanya akan kamera dan foto ada seluruhnya menghargai waktu bersama kemudian memaksimalkan derajat dan klik present sebelum bertanya kemudian bertanya ada hal yang wajar. Kalau semua yang hebat dan keseluruhan dari sesi kita kali ini adalah mendorong peserta untuk merenungkan secara mendalam dan mengaitkan dengan aksi nyata dan dampak terhadap pembelajaran peserta didik yang telah diubah di dalam karya. Ya, yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi keterampilan mengajar PJOK yang terpusat pada peserta didik. Kita hari ini ke semua yang pertama berbagi pengalaman selama menjadi peserta destinasi PKG PJOK gelombang 1, kemudian berbagi link unggah bukti karya yang telah terbit di PMM ke LMS PK3 berbagi bukti karya. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Sebelum ini saya lanjutkan ke semua, kira-kira ada yang pengen cerita nggak pengalamannya destinasi PKG PJOK dari awal kita Zoom pertama kali, kemudian ada luring dia sempat dahulu sampai 7 hari Pak. Kemudian dilanjut dengan kegiatan lagi. Monggo Kak. Secara singkat mau enggak apa-apa. Gantikan silakan. Gantikan Kak Ridwan monggo.
Ya, terima kasih atas waktunya. Bu, sedikit mawon cerita pengalaman dari anak sampai hari ini. Pertemuan tatap maya yang terakhir. Bukan pertemuan yang terakhir ya Kak, insya Allah, tapi pertemuan tatap maya yang terakhir. Seperti yang sudah saya bilang dari awal dulu, tidak ada, maksudnya dari saya pribadi pun tidak ada angan-angan lah untuk mengikuti PKG ini, karena memang setahu saya itu kalau kegiatan seperti ini kan waktunya panjang. Jadi dengan kegiatan saya yang lain nanti takutnya dari pribadi saya itu takutnya berbenturan waktu. Tapi setelah saya jalani, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa membagi waktu dan mengikuti kegiatan PKB, tidak mengganggu kegiatan yang lain. Dan kemudian yang paling berkesan dari kegiatan ini, waktu kemarin luring 7 hari ya, banyak ya, tambah saudara banyak, kemudian pengalaman-pengalaman baru, kemudian berbagi cara mengajar dan dengan teman-teman semua ya, menjadikan pengalaman terbaik dan tambah ilmu dari saya pribadi. Yang pasti tidak akan terlupakan lah kegiatan ini, baik dari luring maupun luring yang kemarin. Terima kasih Kak Anto. Terima kasih bagi Kak Kepalanya. Saya ingin dengar dari Kak Yuli dari TK. Jadi kegiatan atau pengalaman kakak selama diseminasi PKG-PJK ini di gelombang 1, kira-kira apa Kak? Cerita aja Kak, apa Kak? Ya, terima kasih Kak Anton. Suaranya terdengar nggak ya? Ini pelan dia nanti. Ya, dengar Kak, aman. Pengalamannya luar biasa gitu ya. Di TK memang tidak ada PJOK itu sendiri, tidak ada. Ya, mungkin kita disuruh untuk pelatihan PJOK. Gitu. Nah, tapi kita bisa menyambungkan ada apa namanya tujuan pembelajaran atau CPCP yang itu mengembangkan motorik kasar anak. Gitu. Kemudian kita menyambungkan, oh berarti di sana kita untuk kita sambungkan PJOK itu di sana gitu. Kemudian alhamdulillah di diseminasi PJOK ini banyak sekali hal yang saya dapat gitu ya, termasuk CP-CP yang terkait dengan PJOK atau motorik kasar itu bisa dibuat diferensiasi. Jadi anak kita menyesuaikan kebutuhan anak dalam pembelajaran seperti itu Kak. Insya Allah mendapat pengalaman yang anak-anak juga akan mendapat pengalaman yang menyenangkan di diferensiasi ini. Pengalaman Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Yudi sudah berbagi pengalamannya. Kemudian Kak Arif, Kak Arif ini enggak Kak Agus dulu dari SMA. Kira-kira selama menjadi peserta diseminasi PKG-PJK ini pengalaman apa Kak yang Kak dapat gitu? Kesulitan membagi waktu atau kesulitan memahami modul atau gimana? Monggo Kak Agus dari SMK selanjutnya. Mic-nya Kak Agus. Mic-nya belum aku Kak Agus. Nggak bisa. Oke, pertanyaannya apa tadi? Gini Kak, selama kita dari awal sampai akhir ini Kak, di sesi awal sampai akhir ini, kira-kira pengalaman yang Kak Agus dapat apa Kak di diseminasi PKG? Yang pertama pasti tambah teman. Tambah teman, tambah banyak pengalaman, banyak ilmu. Yang kedua, model pembelajaran yang sekarang dan yang dulu, kalau saya yang dulu itu menekankan prestasi, menekankan harus bisa, sekarang ya maunya anak, ya wis. Kalau nggak lulus ya caranya harus lulus. Tolak peluru misalnya batas lulusnya dulu kalau saya itu cewek itu 4 meter.
Ya 4 meter itu batas standarnya kamu dapat nilai 7,5 misalnya seperti itu, dapat 7. Kemudian nanti 5 meter dapat 8, 6 meter dapat 9 gitu. Itu real. Tapi kalau sekarang semua harus dikembalikan ke siswa. Jadi siswa maunya apa, tambah ilmu. Nah, kita ya, ada sisi keuntungan, ada sisi kejelekan. Jadi siswa kalau satu menguasai, mungkin yang lain tidak menguasai. Nah, seperti itu. Tapi ya kita ambil hikmahnya, baguslah gitu. Itu bisa dari saya untuk kegiatan PKB PJOK selama ini. Kalau saya senang-senang wae. Kalau seperti ini malah saya senang pada saat luring itu. Jadi bisa ketemu, bisa menambah ilmu ini bisa daring itu. Pada saat luring. Kalau daring ini mau ngeti wajah itu ora iso nak guyu pola piye. Tapi misalnya dikasih pilihan Kak, ini kan sebenarnya kalau dari RTL awal dulu itu ada diseminasi tahap 2 Kak. Tapi karena kemungkinan ini menterinya juga ganti, itu kan kayaknya programnya di stop. Nah ini kira-kira kalau ada pilihan Kak, pilih dilanjut atau di stop Kak, PKG ini menurut Kak Agus? Saya pilih dilanjut. Kalau dilanjut kira-kira yang perlu diperbaiki apa Kak? Kira-kira gitu aja. Kalau kemarin dari Kak Yuli kalau nggak salah itu luringnya terlalu runtut, misalnya kalau di guru penggerak itu kan setiap cuma Sabtu Minggu, kalau enggak ya cuma di Minggu aja kayak gitu. Nah, kalau kita kan kemarin kan digabung, maka banyak teman-teman yang ada beberapa teman se-Jawa Tengah itu di rekap kemarin cukup banyak itu yang tidak dapat izin kepalanya dan akhirnya harus mengundurkan diri kan di luring. Itu salah satunya, juga termasuk misalnya kan waktunya panjang itu 3 bulan. Kalau luringnya hanya 1 minggu itu kurang kalau saya itu. Kurang deh. Kurang. Kayaknya 6 hari kayak kemarin ya Kak. Ya, ditambah misalnya 2 minggu, jadi 1 bulan. 1 bulan itu udah luringnya 1 minggu. Bulan ini 1 minggu, bulan ini 1 minggu. Gimana teman-teman? Kak Agus enak dengan kepalanya apa? Kak Yuli bisa. Bukan kepalanya ya, tapi ke anak-anaknya Kak. Oh, anaknya di iya, ditinggal itu luar biasa. Atau ya. ini Kak, usul TK Iya, dengan Kak. TK gitu Kak. Ini kan berat dasar apa itu kan kita malah belum dapat gitu. Maksudnya cara misalkan menendang bola yang benar. Memang bukan basic kita kan itu. Iya. Teman satu Fasil Kak, ada kemarin itu dapat peserta 11 ya. Itu TK semua. Gak tahu ini pembagian dari BPGB bagaimana. Diane itu cewek semua, guru TK semua. Tangan cepripun. Kalau ini kan Kak Juli menyesuaikan kita yang banyak dari kemungkinan kan banyak dari SD gitu Kak. Kita kan Kak Juli menyesuaikan, Kak Are menyesuaikan, Kak Agus menyesuaikan dengan kita yang ya terbanyak lah kan kita kayak gitu. Lah kalau ini terus pesertanya TK semua, beliaunya itu guru SMK, hasil SMK, guru SMK itu harus saya juga membayangkan itu terus piye modelnya. Nah ya, terus ketika kemarin luring kan kayak susah Kak kalau kita fokusnya hanya di TK aja kan harus kompleks juga ada yang SD, SMP dan juga SMA. Jadi, terima kasih kakak semua sudah membagi pengalaman yang jelas dari program ini. Ini sesuatu program yang memang diteruskan dari pemerintah dan ini baru awalnya hanya kita Kak. Sebelumnya itu belum ada sama sekali dan yang ini diikuti oleh bahasa Inggris yang ini bertepatan dengan ini hari ini memang berakhir aja nanti dari teman-teman yang saya evaluasi di Kecamatan saya sendiri itu yang belum ikut nih Kak, terutama yang belum ikut itu mereka sangat antusias pengen ikut lagi Kak, tapi saya tidak bisa memberi jawaban karena memang dari BPGB kemungkinan besar ini memang program ini akan berarti cukup di sini Kak, walaupun kalau kita melihat itu sudah separuh lebih Kak dari Seragen aja yang
yang dulunya kalau saya melihat di data SD gitu saya jadi 500 lebih, itu sudah pesertanya itu kan sudah 240 kan, walaupun ini masih dicampur dari TK, SMP dan juga SMK. Itu meningkatkan semakin sudah banyak kan. Kalau dilihat dari apa itu hasilnya aja yang angkatan saya itu sampai 20 ke 20 ini hanya 17 Kak. Harusnya 20 ini 3 teman kelas saya itu tidak bisa karena memang pesertanya tidak mencukupi Kak. Karena memang banyak ketakutan sama seperti Kak Iwan tadi. Bagaimana harus membagi waktu, apalagi ke bebarengan kalau nggak salah ini kemarin itu dengan CGP angkatan 10 atau angkatan 11 ya kan, pastinya kepanikan Kak ini bagaimana mengikuti karena ini kan tidak cuma sehari 2 hari kan program ini memang dirancang memang 3 bulan. Kalau nggak salah itu nanti ada 137 jam Kak. Kalau panjenengan paling nanti dikurangi dengan bagaimana menjadi fasilitator itu cuma beberapa jam aja. Tapi paling enggak kan ini ada 128 jam Kak yang nanti sertifikat dengan memang saya bilang dari awal bisa dipakai untuk PMM, walaupun mungkin PMM sekarang tidak menjadi suatu kewajiban, tapi paling enggak di kinerja bagi teman-teman yang ketika ke PNS ini sangat penting sekali. Nah, ini mungkin sudah ketika nanti misalnya tahun ini tidak bisa dipakai, Desember ini kemungkinan belum keluar, mungkin bisa dipakai untuk tahun depan semua. Lanjutkan kalau semua, mungkin PKK bukan hanya untuk mendapatkan selebaran sertifikat, namun lebih untuk mendapatkan value yang ada di kita semua. Pengalaman, nah ini yang sudah saya besarkan di awal kemarin semua. Kira-kira Kak dari pertanyaan ini, materi ini bagaimana? Langsung diurutkan aja nih Kak. Bentar-bentar aja Kak, paling tidak yang direfleksi lah. Karena ini puncaknya kita kemudian di tugas akhir kemarin, kalau nggak salah tinggal Kak Yogi untuk tugasnya, yang lainnya sudah, walaupun belum terbit. Kalau belum terbit nggak masalah Kak. Jadi yang penting panjenengan sudah saya nilai dan memang nilai ini penentu untuk kelulusan panjenengan. Monggo dari sini, dari Pak Yudi, mungkin kita dulu. Dari saya apa? Ini ada pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sudah saya kelompokkan, dan kalau semua nanti silakan menjawab dengan versinya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing, dan dengan pengalaman masing-masing kakak. Saya persilakan. Yang satu ya Pak Anton dan teman-teman. TNI guru ya apa? Agus, dipatesi garwane Pak Agus. Paradigma saya ya terhadap PJOK itu sendiri itu tidak bisa didiferensiasikan gitu Pak, awal-awal gitu ya. Jadi PJOK sendiri itu di TK awalnya menganggap bahwasanya tidak ada dan tidak bisa begitu. Awalnya gitu. Mungkin itu Pak. Oh, okay. Terima kasih Kak. Jadi mungkin Kak Vita, silakan Kak Vita. Sebelum mengikuti program diseminasi PJOK, bagaimana paradigma peserta terhadap program PJOK? Silakan Kak Vita. Baik, terima kasih Kakak atas waktunya. Sebelum saya mengikuti PKG PJOK ini, kepercayaan saya itu untuk mengajar itu percaya dirinya masih ya maksudnya untuk materi-materi itu kadang masih ada yang belum percaya diri sepenuhnya, tapi sekarang alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat, bisa lebih kreatif lagi dan ya tentunya lebih menambah ilmu dalam mengajar. Dan banyak kekreatifan saya
muncul, Kak. Menggambar pleno, Kak. Ya salah satunya itu, Kak. Ya, ingatan. Terima kasih. Terima kasih Kak Vita. Kak Arif, silakan Kak Arif. Oke, Kak. Terima kasih Kak Anton. Kalau saya sih sebelum mengikuti PKG ini, yang pertama sebenarnya ngajar PJOK ning SMP iki masih ada males-males ngono, Kak. Murid iki sering tak kei bal, tak kon babalan. Poli tak tinggal ning warung kopi. Nah, setelah kemarin kita ada luring di SMK Dawung itu kan mayoritas guru-guru SD nggih, Kak itu. Tetap malas. Nah, guru-guru SD itu sedikit memberi saya motivasi lah. Yes, Guru SD dengan syaratan yang sangat Ngapusi to teman iki. Ngapusi. untuk nilai yang baik iki kudu ngono, Kak Cahyo. Lebih tepatnya sapa iki? Kudu ngono. Sik tak kira jok bijak sik ngomongku. Ora tetep ora. Because yo gak ngerti. Oke, setelah Kak. Terutama pas luring itu. Banyak teman-teman guru SD itu yang sarpasnya minim ya Kak ya. Kayak bal voli ning kan kok Yofi nanti gak duwe lapangan seperti itu, tapi mereka itu punya cara untuk memberikan apa ya? Dan siswa itu bisa melakukan kegiatan seperti bola voli walaupun tidak bola voli. Ngakali lah memberikan Modifikasi Kak. modifikasi ya. Wah, angel men ngomong modifikasi. Yo, kena ngakali yo Kak. Ya, setelah itu kan saya mencoba mempraktikkan di SMP saya, ternyata yo sulit kok Kak. Kuncinya tetap konsistensi yo. Dari diri sendiri dulu. Betul. Ya. Tapi sedikit ada motivasi untuk saya Kak. Jadi ojo sampai dengan SMP saya yang sarpasnya memenuhi, ada lapangan komplit kok aku mau ngene-ngene kiai. Itu Kak Anton menurut saya. Keren. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arif. Oke, dilanjut Kak Setia, silakan. Ora yakin aku, Kak. Untuk bicara diraguno piye Kak Wita. Saya masih nomor 1, Kak. Ya, masih nomor 1 Kak. Iya. Menurut saya, sebelum mengikuti diseminasi PJOK, saya itu hanya berfokus pada peserta didik saja. Saya juga kurang mangan. Ya, kurang. Tujuan pembelajaran saya juga hanya untuk pencapaian prestasi atau kemenangan dalam kompetensi olahraga tertentu saja. Terus kurang memperhatikan aspek kesehatan dan kebugaran karena pembelajaran hanya fokus pada keterampilan teknis olahraga saja. Kak anu Mbak Setia ChatGPT ChatGPT itu ngece menong. Mas Arif tekan. Sampun, Kak Setia. Sampun. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ke semua. Di pertanyaan kedua, selama mengikuti program diseminasi PKG PJOK, apa saja yang peserta dapatkan? Saya memahami metode pembelajaran yang lebih efektif, memberi pedalaman pengetahuan tentang materi PJOK, mengenal berbagai alat olahraga atau teknologi yang dapat mendukung pembelajaran PJOK itu. Dan saya juga mendapatkan pengalaman berkesempatan berinteraksi dengan guru PJOK yang lain, ya, teman-teman berbagi daerah dalam komunitas yang saling mendukung dan berbagai pengetahuan dengan pengalaman ini Kak. Ya. Iki gak kopong iki sing ngomong iki. Percaya nek. Terima kasih Kak Anita. Lanjut Kak Andika dan Saputra. Terima kasih.
Selama saya mengikuti program diseminasi PKG PJOK, yang saya dapatkan adalah yang pertama, waktu pembelajaran di SMK Ndawong yang penting BNI Jaya. Pulsanya udah cair belum? Kemarin pulsanya udah cair belum, Kak? Alhamdulillah. Terus mendapatkan banyak pengalaman, terus materi pembelajaran, metode pembelajaran, sama pengalaman SEM itu baru pertama kali, Kak, di saya. Jadi anak-anak kemarin lumayan antusias banget, suka dalam aktif dalam pembelajaran SEM kemarin. Terus kan baru kelas 5 aja kemarin praktek saya. Kelas yang lain itu Mary, Kak, pengen juga ikut-ikutan. Itu sih, Kak, mungkin pengalaman yang saya dapatkan. Mungkin bisa ditambahi sama Mas Sudiawan Cahyo nanti, biar lebih lengkap dan jelasnya. Kalau saya itu sama kayak Kak Andika. Dulu itu PKG itu belum sama sekali yang saya dapat, dan memang yang di otak saya itu ya SEM itu memang keren menurut saya. Selama ini kita lagi kayak kalau Arif tadi, kalau misalnya kita mau meninggalkan anak-anak, itu jangan dikasih bola aja, kasih aja kompetisi yang mereka aktif semua, baru ketinggalan warung ngopi ya Kak Arif. Untuk mundak sidik keren, walaupun ini ya ditinggal gitu misalnya, tapi kan ditinggal anak-anak dengan semua aktif, Kak, nggak cuma dikasih bola. Biasanya kan anak cewek ketika kita beri bola itu kan yang aktif cuma cowok aja, ceweknya paling yang nongkrong nangis sawit sama. Nah, kita tinggal ngopi. Nah, kali ini kan kalau kita sudah mengetahui bagaimana pembelajaran SEM ini kan paling tidak semua aktif dan semua akan dengan tupoksi tugasnya masing-masing. Apalagi yang perlu kita ingat juga bahwa jangan sampai anak terlalu lama mengantri untuk bisa menerima pembelajaran kita. Nah, ini PR kita besar, Kak, bagaimana anak-anak ini bisa menyeluruh, dan selagi yang seperti tadi ya, tadi yang bahwa kita jangan terfokus bahwa prestasi, Kak. Iya betul, itu sangat penting sekali, tapi di sisi lain ada yang anak memang harus kita berikan pelayanan yang bagaimana mereka menerima pembelajaran ini bisa. Monggo dilanjut ke Cahya, silakan. Tapi wis beda-beda ngono. Ya, terima kasih Kak Fasil. Selama mengikuti program diseminasi PKG PJOK, apa saja ya peserta dapatkan? Ya tadi udah diwakili sama Kak Anita sama Kak Andika, itu hampir sama semua gitu. Jadi untuk saya kedengaran nggak, Kak? Kok sepi banget nih? Aman, Kak. Ini menanti jenengan. Aman. Nanti kata-kata piaramu lho. Lah katanya ora ono respon apa suaraku gak krungu. Yo ngene iki capek yo kan meneng-menteng. Jojo do aku ngomong do meliper golek kopi iki malan. Ora. Aman. Ya, selama mengikuti diseminasi PKG PJOK yaitu pembelajarannya ya mungkin lebih tertata gitu, Kak. Udah gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, Kak saya. Lanjut. Kak Yofi, silakan. Selamat pagi. Wih, lelelele, gantengnya Cak. Weh, Kak Yofi. Pengalaman pribadi saya Berwibawa. ketika mengikuti kegiatan tambah ilmu, Kak, tambah rekan, tambah. Kak, percaya betul, Kak? Saya tidak percaya, Kak, sama sekali tidak. Kalau percaya aku, Kak, percaya Kak Yopi terbaik pokoknya. Kok Kak Abis lah gak percaya. Kak Abis di dong kita ranjul ini toh. Di perpisahan loh Kak Abis. Apa mukamu nggak kelihatan?
Waduh tuh, kerudungnya coklat Baru meneh. muncul Kadi. Adek mak teratap iki. Jadi kenal Kak Arif, kenal Kak Abis, kenal lebih dekat sama Kak Anton yang dulu kan kenal tapi tidak begitu dekat. Iya, betul. Sekarang kalau bingung cari apa gitu tinggal WA rekan-rekan di sini. Aman. Sama ngajarnya lebih baik sekarang Kak. Yang dulu Yes. Acak katakan, terus yang dulu pakai sistem purba sering ngasih hukuman ke siswa, sekarang tidak. Iya, muta-muta digulung. Nggih Kak. Tadi Ini Arif tuh- bilang di tempatnya Kak Yofi kan gak ada bola voli. Gak punya Iya. Kak? Pakainya pelepah pisang Kak. Digulung-gulung pakai debok itu, bikin bola kasti. Tapi masih alhamdulillah militer. sekarang Aman sudah dapat. Meskipun cuma 2, yang lainnya minjem. Yang bikin semangat di PKG apa Kak? Yang jadi semangat di PKG kalau Aku saya ngerti jawabanmu. garangan kan ada cewek-cewek cantik gitu Kak. Terus yang jelas sama BNI Jaya. Oke. Kata-katanya Kak? Kata-kata hari ini tetap semangat meski agak loyo Kak. Iya. Bisa loyo bareng Kak Yofi. Peyok nih 3 hari Kak. Bon, makasih. Terima kasih dari Kak Yofi. Kak Ares tolong dikawal terus gitu Kak Yofinya ya. Ini kayaknya Siap, tak kawal pokoknya. Terima kasih dari Kak Yofi. Lanjut pertanyaan ketiga Kak semua. Setelah mengikuti program diseminasi PKG PJK ini, bagaimana tindak lanjut pembelajaran PJK yang akan dilaksanakan ke depan? Nah, silakan dari Kak Ares. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Halo. Kedengaran ya, Kak? Kedengaran Kak Ros. Oh iya. Headsetnya dicetok ini, Kak. Setelah mengikuti program diseminasi PKG PJK ini, bagaimana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang akan dilaksanakan? Nah, tindak lanjut saya setelah melaksanakan mengikuti program ini, mungkin pembelajaran saya akan lebih baik lagi karena kita kemarin juga sudah mendapatkan beberapa ilmu seperti pendidikan gerak, terus kemudian ada kebugaran jasmani, ada juga SEM terutama. Nah, setelah mendapatkan pengalaman tersebut, saya juga akan menerapkan SEM itu di sekolah saya, Kak. Jujur karena selama ini belum pernah menerapkan SEM itu di pembelajaran PJOK di sekolah saya. Setelah program ini, saya bisa memahami dan mengerti, jadi akan menerapkan program SEM tersebut. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih dari. Bisa dilanjut Kak Satrio. Oke, terima kasih. Pak Lur, syukuranmu anyar kok. Ketok ganteng sithik to, Kak? Ganteng banget kok. Sayangnya siji gung payu. Hop, stop. Ya, saya guys mensosialisasikan ke teman-teman SD. Apa sih yang didapat? Itu kita ya kita mengatakan terus seperti kemarin yang sudah dilalui itu kan kita juga mensosialisasikan itu SEM itu ke teman-teman ya kan, dengan seperti itu kita bisa kolaborasi dengan teman-teman bahwa olahraga itu bisa diterapkan ke mata pelajaran yang lainnya, tidak hanya untuk olahraga saja. Seperti itu. Untuk kegiatan di dalam kelas, pembelajaran dalam kelas, untuk materi apapun juga bisa dimasukkan. Seperti itu Kak kalau saya. Coba Kak. Bun. Iya, oke. Terima kasih dari Kak Satrio. Lanjut Kak Ridwan, silakan. Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk di
tindak lanjut pembelajaran PJOK yang akan dilaksanakan. Jadi setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, mungkin yang akan saya lakukan itu yang pasti yang paling utama memperbaiki cara mengajar baik dari metode dan gaya mengajar. Kemudian yang selanjutnya yang pasti akan saya coba untuk menerapkannya kepada peserta didik, karena yang selama ini saya lakukan memang masih terpusat pada saya, bukan terpusat pada peserta didik. Nanti setelah kegiatan ini selesai akan saya coba untuk lebih mendalam lagi kegiatan pembelajaran PJOK itu terpusat pada peserta didik. Itu Kak Anton. Terima kasih dari Kak Iman. Dilanjut Kak Agus, silakan Kak. Ya. Oke, setelah mengikuti program diseminasi PKG PJOK ini, bagaimana tindak lanjutnya? Kalau di saya mungkin akan menyebarkan ke teman-teman. Ya, sebagai tindak lanjutnya mungkin ke MGMP. Jadi dulu itu pernah satu RPP itu dibuat untuk satu sesragen itu. Jadi satu RPP itu siapa yang buat RPP sing dadi mana itu. Nah, itu copy paste, ganti kelas, ganti tahun, ganti sekolahan, wes olahraga. Cocok Pak Agus. Semua seperti itu lah. Tapi setelah ini ya kita dapat ilmu bahwa tidak semuanya harus sama. Dulu memang juga tidak harus semua harus sama. Jadi tergantung oleh satu sarpras juga. Yang kedua minat bakat siswa. Yang tiga ya model SEM ini yang jadi nanti bisa dikembangkan. Jadi siswa ini bisa memanajemen untuk olahraga itu sendiri. Ya itu setelah tanggapan saya setelah mengikuti PJOK ini. Terima kasih. Terima kasih dari Kak Agus. Jadi Kak Agus sama dari teman-teman yang lain juga baru pertama kali ini mempelajari SEM ya Kak? Ya. Terima kasih dari Kak Agus. Ini benar pembelajaran SEM ini akan sangat menyenangkan dan ini sangat juga meringankan kita ya Kak. So kita dan pendidik juga. Ini yang bisa diterapkan mungkin yang paling keren itu ya di SMK ini Kak Agus gitu. Karena anak-anaknya peserta didiknya itu kan sudah dewasa semua dan bisa kita kondisikan dengan tujuan pembelajaran yang bisa kita awal-awal bisa kita jelaskan dulu. Nah ini yang kesulitan pastinya Kak Yuni di TK ini kan sangat susah itu ketika pembelajaran SEM ini diterapkan, walaupun tetap bisa Kak. Cuman kan perlu pendampingan yang luar biasa, enggak kayak di SMP Kak Arif tinggal ngopi bisa. Kalau kita pun yang teman-temannya di SD pun kelas rendah 1, 2, 3 pun ini ya juga harus pendampingan yang ekstra juga kayak Kak Juli. Kalau 4, 5 mungkin bisa. Monggo Kak Juli sampaikan. Gimana Kak Juli? Silakan. Cantik. Lanjut Kak Abis, silakan Kak Abis. Terakhir Kak. Ya, terima kasih Kak Anton. Haru. Untuk setelah mengikuti program diseminasi PKG PJOK ini, bagaimana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang akan dilaksanakan? Mungkin dari kemarin waktu kita di Kedaung itu banyak beberapa variasi yang pembelajaran yang bervariasi yang menarik. Nah, di situ saya insya Allah akan terapkan di sekolah saya, dan supaya anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran PJOK. Kemudian penggunaan alat bantu juga harus yang lebih inovatif. Seperti kata tadi Kak Yofi ya, Kak Yofi. Pakai pelupas pisang Kak Yofi. Habis. Salam. B. Lanjut, mungkin lebih ke ada lagi kolaborasi dengan guru juga. Kemudian
Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf iklan. Dan saya itu sebenarnya nggak bisa berbicara di depan teman-teman seperti ini, tapi semenjak ada pelatihan PKG ini, saya juga lebih berani berbicara di depan. Kemudian mungkin tindak lanjutnya yang saya utamakan itu untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan serta mendorong siswa itu hidup sehat bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Seperti itu Kak Anton. Terima kasih dari Kak Abi sudah memaparkan penjelasannya, dan yang pasti PKG ini sangat membantu Kak Abi. Dan cukup senang ya kenal dengan teman-teman garangan ini. Kayak roller coaster Kak, bener. Maksudnya gimana Kak? Wah, pokoknya. Kak Yobi bisa diceritakan di sini. Roller coaster ini. Kak Yobi Yang tahu Kak Ros, Kak Fasil. Sebelumnya Kak Yobi minta maaf ya, nomornya keblokir. Ya Allah, Yobi. Kane menawi lan. Yobi, wah. Kak Ridwan nggak diblokir Kak. Iya, Aman connect Kak, kok, aman, Mbak. aman. Yang tak simpen itu nomornya cuma Kak Sadewo Kak. Enggak, soalnya nggak macem-macem. Saya sisa enggak. loh. Fasilnya juga blokir sisa. Anak macam-macam Kak jenengan niku Kak. Karet tertentu loh. Saya cuma jawab 2 kali tuh. Tuh, kangen jelas tak simpen. Tadi malam mau revisi tadi liatin jam tuh 9:30. Gimana ora iki? Ampun Kak, ampun. Rudal balistik meluncur nanti. Tak waneno nih Kak, timbang siswa mumet aku. Kayaknya belum tidur lah, jam 9:30 kayaknya belum tidur habis. Aman Kak, aman. Didengarkan bersama kok. Oke. Oke, terima kasih kakak semua yang sudah mengutarakan isi hatinya. Kan ada teman kita ternyata saling memblokir. Saya mewakili teman-teman Kak Abis, maaf ya. Kak Yofi bukan aku loh ya Kak Yofi. Lah sapa Kak Abis sing blokir? Ya kena Polsek Papua. Oh. Polsek Papua. Besok tak main ke rumah Kak Abis, tak sowan sama suaminya, ajak ngopi. Kak Yofi kayaknya sudah di blacklist. Kak Yofi tambah ngedrop nih. Udah pantas mumet, adem panas Kak Yofi. Oh, Ya boleh diblokir. Diblokir. Iya Kak, jahat Kak Abis. Itu is fatal, ini tidak akan dimaafkan Kak. Betul nggak groteh Kak? Kakak saya lanjutkan di sini di LMS Panjenengan. Itu kan ada ketika sudah diterbitkan dari ketika kalian Panjenengan, silakan nanti di-share ke teman-teman ini. Ini fungsinya sebenarnya sesama teman tinggal mengklik nanti komen di LMS atau di PM-nya kalau semua. Tapi memang yang khusus video, khusus video itu memang belum di-approve dari PM-nya, dari admin, dari tim PKG atau BPGB itu sudah komplain ke tim pusat bahwa yang video ini kenapa tidak langsung diterbitkan. Tapi kalau kemarin sudah ada beberapa video, kalau videonya di bawah 30 menit itu memang 3-5 hari. Nah, ini yang mengalami kendala itu yang videonya kakak semua itu di atas 30 menit. Sampai sekarang belum ada yang diterbitkan. Tapi sekali lagi ini tidak ada sangkut pautnya dengan nilai Panjenengan, karena nilai Panjenengan ketika sudah saya validasi itu berarti fix sudah terakhir terkait ini tentang diterbitkan atau enggak, hanya waktu nanti yang menjawab.
Kak Satya monggo. Kak Dewa ngacung apa wi? Ini Pak, kalau ini kan yang ditampilkan itu kan yang sudah diupload PMM. Ya. Untuk yang belum itu nanti gimana? Apa pakai link YouTube atau gimana? Ya nggak usah, udah diem aja. Nggak usah. Nggak Jawab usah. itu. Ya nggak usah. Jarke Mas Kris, jarke. Kak Vita silakan. Kak, lah punya saya kan yang kemarin itu salah toh nguploadnya. Itu tak hapus sih Kak. Mengulang dari nol Kak Vita. Nggak apa-apa sudah. Karena Kak Vita kan belum diterbitkan di PMM kan. Mengulang wae yo Kak Arif. Ya. Sudah saya nilai Kak. Pengen lihat Kenapa? nilainya. Sudah saya nilai semua Kak. Oh, Nilainya Kak. Nilainya kakak-kakak semua itu wajib 100 untuk bukti karya ini. Kalau nggak 100 itu nggak lulus. Sudah saya 100 kan semua bar model B. Jadi sudah 100. Terima kasih Kakak. Pak Lur, kodene Kak Anton lho ki, paham toh? Ini yang belum ini Kak Yofi, saya Kak Yofi belum selesai ya Kak. Ini baru mau upload itu Kak. Oke. Kak Yofi kenapa Kak Yofi? Tolong dibantu Kak Abis. Diblokir Kak Abis. Habis, jangan nggak usah sampai. Kak tanya-tanya. Habis tolong disemangati itu Kak. Habis nggak usah tanya-tanya. Aku ngambek kan. Semangat, semangat Jab, semangat, semangat. Ini yang tak blokir nomor suaminya Kak Abis. Kalau Kak Abis enggak. Bisa. Oke Kak, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri dan kita sesi di Kak Setia, Kak Desi mengangkat tangan, Kak. Iya, Kak Setia silakan Kak Setia. Kalau udah mengunggah di bukti karya, apa ngunggah di PMM lagi, Kak? Nggak usah Kak. Nggak usah. Tapi punya saya udah tak unggah di PMM, Kak. Jadi dua itu Kesregepen modul. we iki lho koncone urung apa-apa kok yo. Kak Satya, Nggak apa-apa, Kak. Kak Dewa juga sama, nggak apa-apa Kak. Oh. Sama yang BK1, Kak. Belum dijawab dari kemarin. BK1 itu apa? Unggah Itu isinya apa, bukti Kak? karya. Unggah Itu- draft bukti karya. Tapi nggak ada Di apa-apanya itu, cuma di unduh don lembar aja Kak. pernyataan gitu. Iya, nggak ada isi nggak apa-apa Kak itu Kak. Tapi nggak hijau, Kak. Nggak isi. Nanti pakai spidol sendiri Kak. Stabilo Centangi ijo. dhewe. Centangi. Kalau harus sih bener wi. Ya, kalau panjenengan ada tugas dan itu tidak dikerjakan itu di LMS saya langsung ada merahnya kok. Jadi saya bisa memantau kalau semua itu dari A sampai Z itu tugas yang perlu dikerjakan apa saja. Itu saya tahu Kak. Jadi nanti di rekap terakhir saya ketika saya nanti diumum di BPKB, nggak tahu ini untuk jadwal saya rekon nilainya panjenengan itu nanti lewat Zoom atau saya diundang ke BPKB dari teman-teman semua operasi itu. Paling enggak memang di sesi terakhir itu saya nanti memang harus bahasanya apa ya Kak, merekomkan nilainya panjenengan. Nah, ini nilainya ini ketinggian atau ini kebawahan. Terus saya harus menjelaskan misalnya Kak, misalnya ini ada beberapa kasus itu teman-teman Pansel itu gini Kak, nilainya tidak memenuhi KKM. Nah, ketika tidak memenuhi KKM, kita harus mempresentasikan ke tim BPKB. Kenapa ini nilainya kok bisa segini? Dan menjadikan mau luluskan enggak? Ketika kita diluluskan, itu konsekuensinya apa dan buktinya apa? Makanya ketika saya memberi nilai panjenengan 90, 100 dan yang lainnya, itu saya harus dengan bukti yang kuat Kak. Tidak asal dengan menilai. Jadi memang di akhir-akhir ini banyak dari teman-teman pasien itu satu atau dua mesti ada yang rewel Kak. Di kelas lain gitu. Saya nggak ada, alhamdulillah di kelas saya tidak ada angel-angel. Jadi aman, nanti saya direkom sebentar, nanti rekomnya saya lancar untuk bisa mempresentasikan nilainya panjenengan dan bisa lulus. Kalau saya bisa saya pastikan kakak semua lulus semua Kak. Tinggal nanti nilai itu nanti di kelulusannya itu adanya itu baik sekali kayak gitu Kak. Jadi kalau panjenengan nilainya nanti baik memakai, karena memang ada nilai-nilai yang saya tidak bisa membantu. Contoh ketika panjenengan studentnya itu melewati batas, itu saya nilai maksimal 100 itu tidak bisa Kak.
dia dengan sendirinya tidak mampu, karena itu sistem kan, gitu ya. Terus ada beberapa kayak kemarin di Ludeng itu kan ada juga penilaian dari tim BPGP. Saya tidak tahu nilainya mereka berapa, tapi saya lagi nilai yang bisa saya maksimalkan, saya akan memaksimalkan. Dibuktikan dengan beberapa tugas yang kemarin panjenengan upload itu menjadi bahan buat saya. Kan ada indikatornya Kak, saya nilai misalnya 100 itu indikatornya ini, 75 indikatornya ini dan yang lainnya. Jelas semuanya saya berusaha untuk nilai panjenengan maksimal dan bisa lulus dengan baik. Oke, karena ini sudah saya akhiri dan di akhir ini kakak saya semua. Bagus, silakan bagus. Sebelum berakhir karena ini gimmick terakhir juga kan, teman-teman itu kita sekali ketemu ya silaturahmi mau kan setelah ini kan kita juga nggak mungkin kita ketemu lagi kalau tidak di jalan papasan misalnya gitu. Ngopi Kak, agenda ngopi Kak. Ya, teman-teman sudah mengajarkan untuk mungkin itu yang saya harapkan itu. Ini sudah digagas oleh teman-teman yang udah gak aman Kak. Kita sing sepuh yang derek mawon. Oh ya paham. Ini kemarin sudah beberapa teman saya terima kasih. Karena ini monggo kakak semua saya derek derek waktunya kapan untuk bisa ngumpul. Kemarin beberapa opsi diundang ya. Saya derek jadwal panjenengan. Yang pasti jangan dadak ya Kak. Karena juga teman-teman pasir ini juga ada yang ngajak ketemu semua dan di akhir Desember ini pasti banyak kesibukan dari kakak semua termasuk kita sendiri juga mengurusi beberapa hal. Yang penting kalau memang kita ngumpul, mari kita tentukan waktu yang jauh-jauh hari agar kita bisa menyesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing. Mungkin kayak gitu kan. Bagi kakak semua, saya mohon maaf jika di awal saya 3 bulan yang lalu sampai di sini saya belum bisa menjadi fasil yang baik buat panjenengan. Jujur ketika saya menjadi fasil itu sesuatu yang menakutkan Kak, karena saya juga CGP, saya tahu fasil itu bagaimana harus mendampingi dan harus memahami semua materi yang ketika nanti ada pertanyaan kira-kira iso jawab Kak, kayak itu. Saya jujur takut Kak ketika itu. Karena memang dari awal kita tidak disiapkan untuk menjadi fasil, karena fasil itu sudah keluar di kita pertengahan. Di pertengahan itu kita memang ada suatu kewajiban memang harus menjadi fasil Kak. Tapi di sisi lain saya sangat bersyukur sekali mendapatkan peserta yang kayak panjenengan semua yang bisa satu frekuensi dengan saya. Yetan bareng. Dan itu menjadikan saya yang kemarin tidak pede, sekarang pede, termasuk habis ya nggak sering bicara di depan orang, apalagi di depan kamera. Saya sendiri juga sama Kak. Saya juga Karep sini ya. Dengan di kui. Itu bantu kencana gitu. Itu alun-alun gondang. Paham tongkrongan kui. Gitu ya Kakak ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada perkataan saya atau saya melakukan jenengan, saya melarang hatinya jenengan. Sekali lagi dari rupiah paling dalam saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya PKG ini kita menjadi sesuatu yang keluarga yang baru dan tidak terputus di akhir ini kan, kita tetap diketemukan di program yang lain atau kita di jalan atau dimanapun, dan kita tetap saling bisa bantu ketika nanti ada kesulitan satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling bantu, dan saya hanya bisa mendoakan teman-teman yang di Desember nanti ujian semoga dimudahkan dan bisa terus dengan baik. Untuk kakak semua, sebagai maaf saya akhiri dulu ya pembelajaran ini. Kurang yang mohon. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perwakilan bisa Pak Lurah atau apa ini kan sesi terakhir mau disampaikan. Kalau satu kasih silakan. Pak Lurah. Mikrofonmu Pak Lur. Rapat ning Korwil. Arep latihan upacara iki.
Gini ya, jabat tangan. Enggak. Iya, Jabat tangan. iya nanti si sepala terus ini. Kak Cahyo, tangane. Jabat tangan. Oke. Jabat tangan. Tangannya cekelan HP. Tahan 1, 2. Oke. Sama nih. Saya kirim dulu. Kak Sadewo latihan upacara. Iya diracun jadi pemimpin Kak, hancur ini.